Jubah putih yang bisa dikenakannya berkerimuk di bagian bawah perut, basah oleh darah. Erangan kematian keluar dari mulutnya, dadanya turun naik dan nafasnya hanya tinggal satu-satu. Raja Obat! Teriak Wiro seraya melompat mendekati ranjang. Aku Wiro, apa yang terjadi? Sepasang mata Raja Obat yang terkatup hanya bergerak sedikit. Pendekar 212 segera tempelkan kuda telapak tangannya ke dada orang tua itu, lalu alirkan tenaga dalam. Raja Obat, jangan mati! Sebelum kau mengatakan apa yang terjadi, kata pendekar 212 pula seraya berlutut di samping tempat tidur dan mendekatkan mukanya ke wajah si orang tua. Suara erangan Raja Obat terhenti sesaat. Wiro memandang pada jubah yang menutupi bagian bawah perut orang tua itu. Diulurkan tangannya. Kemudian jubah itu diangkat. Jahanam! Teriak pendekar 212. Aurat Raja Obat di bagian bawah perut hancur mengerikan. Darah masih mengalir. Wiro tutup bagian itu kembali dengan jubah berdarah. Dia memandang berkeliling. Ketika dilihatnya sebuah bungkusan yang diketahui adalah milik orang tua itu, segera diambilnya. Dia tahu betul, sewaktu meninggalkan Pulau Batu Merah, Raja Obat telah membekali dirinya dengan beberapa keping batu merah yang menurutnya jika diperlukan dapat dipergunakan sebagai obat. Wiro ambil satu keping batu merah itu lalu diletakkannya ke dalam tangan Raja Obat. Raja Obat, Pangeran Soma, kau bisa mendengar suaraku? Aku Wiro. Sepasang mata si orang tua bergerak kembali. Dia seperti berusaha membukanya tapi tidak mampu. Raja Obat, Wiro. Suaranya hampir tidak terdengar kalau Wiro tidak mendekatkan telinganya ke mulut si orang tua. Aku telah melakukan dosa besar terhadap diriku juga terhadap dirimu. Dosa besar? Dosa besar apa? Tanya Wiro. Gadis itu, Andini. Dosa besar. Aku tertipu. Dia mengajakku bercinta. Imamku runtuh. Aku tak mampu menolak. Ternyata dia hanya menipu. Dia hanya mencari keterangan tentang dirimu dan kitab putih wasiat dewa. Andini? Putih Andini? Desis Wiro. Matanya membelalak memandang wajah belang si Raja Obat. Raja Obat, nyawamu harus diselamatkan dulu. Aku meletakkan sekeping batu merah dalam tangan kananmu. Kau merasakan? Aku merasakan. Aku tahu maksudmu. Tak ada gunanya Wiro. Nyawaku tidak mungkin ditolong. Kau harus mencoba hancurkan batu itu. Nanti aku akan memaburkannya di lukamu. Keadaanku sudah sangat parah. Malaikat maut sudah di depan mata. Aku mohon maafmu Wiro. Di luar sadar aku telah menceritakan pada gadis itu bahwa kitab putih wasiat dewa ada di tanganmu. Hati-hatilah. Dia akan pasti mencari dan membunuhmu untuk mendapatkan kitab sakti itu. Tapi Wiro terdiam. Ada kebimbangan dalam hatinya. Raja Obat, kau bisa mengatakan ciri-ciri gadis yang kau katakan bernama Andini itu? Putih, cantik, berambut panjang, mengenakan baju merah. Apa dia membawa? Dia kekasih seorang pemuda bernama Handoko, putra seorang tumenggung bernama Caroko Sinduwinoto. Tapi kurasa dia berdusta. Dengan susah payah Raja Obat menuturkan riwayat si gadis. Raja Obat, aku bersumpah akan mencari gadis itu. Tapi saat ini aku harus selamatkan lebih dahulu. Remas batu merah itu, atau tunjukkan padaku bagaimana cara aku menolongmu. Wajah belang si Raja Obat alias Pangeran Soma tersenyum aneh. Aku sudah terlalu lama hidup di dunia ini Wiro. Nasibku buruk. Di saat-saat akhir menjelang kematianku justru aku telah berbuat dosa besar. Aku pantas menerima kematian dengan cara begini. Tidak! Teriak pendekar 212. Lalu dia tempelkan kedua telapak tangannya kembali ke atas dada orang tua. Tapi sebelum dia mengalirkan tenaga dalam untuk kali yang kedua, Raja Obat telah menghembuskan nafas terakhir. Murid Sinto Ganda memukul dinding rumah sampai hancur lalu terhenyak duduk di lantai. Andini, Dewi Payung 7. Gadis itu yang membunuh Raja Obat. Wiro kepalkan kedua tangannya. Dia memang membekal tugas dari gurunya untuk mencariku dalam menjejaki kitab putih wasiat dewa. Aku juga tahu bahwa dia akan membunuhku jika aku menolak menyerahkan kitab sakti itu. Tapi kalau dia tega membunuh orang tua ini, kalau memang dia yang melakukan, aku tak akan mengingat segala hutang budi nyawa terhadapnya. Bagus Andini. Kini kau memberi alasan untuk aku untuk membunuhmu. Budak tunggangan dua prajurit kerajaan itu meringgi keras begitu memasuki hutan jati, seperti melihat setan. Binatang-binatang itu mengangkat sepasang kaki depan masing-masing tinggi-tinggi ke atas, mencampakkan penunggang mereka hingga jatuh terbanting di tanah lalu menghambur lari. Sambil merintih kesakitan, dua prajurit mencoba bangkit berdiri. Salah seorang dari mereka mensumpah, binatang jahanam, setan apa yang merasuki mereka hingga kita dilemparkan begini rupa? Jangan memaki kotor, ini bukan tempat sembarangan. Kalau mau copot lidahmu ditarik setan rimba belantara. Teriak prajurit satunya sambil menjati pinggulnya yang memar. Dasar orang udik, percaya tahayul. Damprat temannya yang mencoba berdiri. Pada saat inilah dia tidak sengaja memandang ke alas dan berteriak keras. Lihat, ada orang tergantung kaki ke atas kepala ke bawah. Temannya yang sedang kesakitan mendongak ke arah yang ditunjuk dan ikut-ikutan kaget. Apa kataku? Itu akibat mulut bicara kotor seenaknya. Yang tergantung di pohon itu pasti setan kejadian. Aku tidak buta. Buka matamu lebar-lebar. Itu sosok perempuan. Apa kau tidak bisa melihat tubuhnya yang tersingkap telanjang karena pakaiannya jatuh terjulek ke bawah? Terserah kau mau bilang apa. Bagiku itu tetap setan rimba belantara yang hendak mengganggu kita.
Habis berkata begitu, prajurit satu ini dengan terpincang-pincang segera melarikan diri. Temannya sesaat menjadi bingung ketika dia hendak kabur pada satu tangan memegang bahunya, hingga dia menjerit kaget setengah mati. Apa yang terjadi di tempat ini? Ada seorang orang bertanya. Ketika dia membalikkan badan, prajurit itu melihat seorang pemuda berambut gondrong berpakaian hitam tegak di hadapannya. Kau bukan setan? Prajurit sialan. Orang bertanya malah disangka setan. Kalau aku setan, sudah dari tadi ku pencet bijimu, bentak si pemuda yang bukan lain adalah Pendekar 102 Wiro Sableng adanya. Kalau begitu, lihat di atas sana. Prajurit itu menunjuk ke atas, arah sebelah belakang. Wiro Pendekar 212 cepat berpaling. Wajahnya berubah, sepasang matanya membeliak. Pada cabang sebatang pohon yang cukup tinggi, tergantung sosok tubuh perempuan, kaki ke atas, kepala ke bawah. Pakaiannya yang berwarna biru terjulai menutupi kepalanya hingga wajahnya tidak kelihatan. Tetapi mulai dari ujung kaki sampai ke kelukukan dada, tubuh yang mulus salok itu nyaris telanjang, hanya tertutup oleh potongan-potongan pakaian dalam. Baju tipis warna biru. Wiro coba menghirup udara di tempat itu dalam-dalam. Di sini aku mencium bau tubuhnya. Jangan-jangan. Wiro berpaling pada prajurit yang masih ketakutan di depannya lalu berkata, kau tetap di sini. Aku akan naik ke atas pohon. Coba menurunkan perempuan yang tergantung itu. Waktu aku menurunkan, bantu aku menganggapi. Pegang bahunya. Tanpa menunggu jawaban, orang Pendekar 102 cepat memanjat pohon besar dan naik ke bagian cabang di mana sosok tubuh perempuan itu tergantung. Wiro hantamkan cabang pohon pada bagian yang terikat tali. Cabang pohon patah dan talinya putus. Dengan cepat Wiro menyambar tubuh ujung tali lalu perlahan-lahan menurunkan sosok tubuh yang tergantung. Di sebelah bawah, prajurit yang dimintai bantuan yang cepat memegang bahu perempuan yang diturunkannya. Sesaat dia menahan nafas melihat tubuh setengah telanjang itu. Lalu perlahan-lahan tubuh itu dibaringkannya di tanah. Dia mendongak kaget ke atas tidak percaya ketika melihat pemuda yang tadi naik ke atas pohon kini turun, tidak meluncur melalui batang tapi langsung melompat, jungkir balik di udara dan tahu-tahu sudah berdiri tegak di depannya. Wiro cepat memeriksa perempuan yang berbujur di tanah. Ketika pakaian biru yang menutupi tubuhnya ditutupkannya ke tubuhnya, Wiro merasa seperti dihenyakkan oleh rasa terkejut. Ya Tuhan, bidadari angin timur, memang dia rupanya. Wiro tekap wajah gadis itu dengan kedua tangannya. Dadanya sesak dan dia seperti hendak menangis. Sekian lama dia mencari dan merindukan. Begitu bertemu ternyata gadis yang diam-diam dicintainya itu telah jadi mayat. Tidak, kau tidak boleh mati tuh. Tuhan, jangan cabut nyawanya. Wajah itu ternyata ada wajah cantik seorang gadis. Rambutnya coklat pirang panjang sebahu. Anehnya, di mulutnya ada secari kerabaikan kain berwarna merah. Wiro berteriak memerintah prajurit yang tegak bengong agar segera melepaskan ikatan tali pada sepasang kaki si gadis. Lalu dia sendiri meraba denyutan berat besar di pergelangan tangan kiri. Merasa kurang yakin, dia letakkan telinganya di atas dada bidadari angin timur. Masih ada suara detakan jantung. Nadinya juga masih berdenyut. Dia masih hidup. Terima kasih Tuhan. Pendekar 212 cepat salurkan tenaga dalamnya ke tubuh gadis itu melalui lengan dan dada. Dengan hati-hati dia menarik ikan kain merah dari mulut si gadis. Wiro tidak menunggu lebih lama. Mula-mula dia melihat kaki kanan si gadis itu bergerak. Lalu dari sela bibirnya keluar suara erangan halus. Wiro usap wajah gadis itu berulang kali, mendekapkan wajahnya seraya berbisik, bangun, bangun. Jangan buat aku ketakutan kehilanganmu. Sepasang mata bidadari angin timur terbuka. Mula-mula mata itu menatap lurus-lurus ke langit biru di atasnya. Wiro membelai kening dan rambut pirang si gadis lalu berbisik, bidadari angin timur, lihatlah ke sini. Tidakkah kau mengenali diriku? Dua bola mata yang tadi redup itu kini kelihatan bercahaya bagus, berputar memandang ke arah wajah yang ada di sampingnya. Sesaat mata itu menyipit sedikit lalu membuka lebar-lebar. Satu seruang keluar dari bibirnya merah. Wiro, ini memang aku, bidadari angin timur. Apa yang terjadi dengan dirimu? Si gadis tersenyum. Dua lusung pipi muncul di pipinya. Sepasang tangannya tiba-tiba merangkul ke atas memeluk Pendekar satu erat-erat ke dadanya. Mereka sama-sama dapat merasakan detakan jantung masing-masing. Pendekar satu merasa bahagia, merasa 1000 bahagia. Aku tidak tahu harus mengatakan apa. Pasti kau telah menolong diriku, bisik bidadari angin timur seraya membelai rambut gondrong Pendekar 102. Wiro hendak menjawab tapi dia mendadak ingat pada prajurit yang masih berada di tempat itu. Kau boleh pergi. Aku berterima kasih kau telah memberikan pertolongan. Si prajurit masih tegak bingung menyaksikan apa yang terjadi. Lalu dia angguk-anggukkan kepala dan sesaat kemudian tinggalkan tempat itu. Sambil melangkah pergi sesekali dia menoleh ke belakang. Seperti menyesali diri, dia mengomeli temannya yang tadi lari duluan. Kalau kawanku itu tidak lari dan aku sempat menolong si gadis, pasti aku akan dipeluk dan diciumi gadis itu. Nasibku masih jelek. Wiro mendukung bidadari angin timur ke bawah pohon yang rindang. Kalau kau sudah merasa tenang, maukah kau menceritakan apa yang terjadi? Sesaat wajah si gadis tampak kemerahan. Mungkin dia sadar apa yang tadi dilakukannya. Memeluk dan menciumi pemuda itu terdorong oleh rasa terima kasih karena telah diselamatkan. Kalau kau tidak mau menceritakan, kau tidak jadi apa, ujar Wiro. Tapi kalau ada orang yang hendak membunuhmu dengan cara keji seperti tadi, ini bukan urusan main-main. Jika dia tahu kau masih hidup, cepat atau lambat dia pasti akan mengulanginya kembali. Bidadari angin timur terdiam. Apa kau punya musuh besar? Ada yang mendendam terhadapmu? Si gadis masih diam. Namun sesaat kemudian dia berusaha mulai. Terus terang aku merasa malu.
mengingat hubungan kita di masa lalu. Apalagi yang harus kau malukan? Ingat peristiwa di telaga tempo hari. Aku tidak bisa melupakan saat-saat penuh bahagia itu. Baca episode 2 Wasiat Dewa, ada di channel ini. Wajah bidadari angin timur bersemu merah. Wiro tertawa lebar dan berkata, aku tahu kau akan menceritakannya kepadaku. Aku harus tahu siapa yang melakukan perbuatan kurang ajar ini dan keji ini padamu. Semua ini terjadi karena kesalahanku sendiri. Salahmu sendiri, ulang Wiro. Aku jadi tidak mengerti. Lalu pemuda itu garuk-garuk kepalanya. Semua terjadi karena hasratku yang selalu ingin berada dekat denganmu. Murid Sinto Gendang jadi ternganga mendengar ucapan jujur si gadis. Kalau begitu, apa yang terasa di hatiku juga terasa di hatinya. Gayung bersambut, kata berjawab. Aku tidak bertepuk sebelah kanan. Wiro pandangi wajah jelita itu sejenak. Aku tidak menyangka. Kalau begitu, pemuda jelek ini rupanya yang jadi pangkal bahala, kata Wiro pura seraya tepuk keningnya sendiri. Bidadari angin timur tersenyum. Sepasang lesung pipi muncul di pipinya kiri dan kanan menambah kecantikannya, membuat pendekar 102 ingin mendekat wajah itu dalam kedua tangannya, lalu mencuiminya habis-habisan. Aku tidak mengatakan demikian, Wiro. Maksudku, kita sudah berhubungan sejak lama. Namun bertemu sekali-sekali, itu pun tanpa rencana, tanpa diduga. Seperti yang kau akui tadi, sejak pertemuan kita di telaga tempo hari, aku tak bisa melupakanmu. Tapi aku merasa khawatir karena kau tahu banyak gadis yang lebih cantik daripada diriku yang menyukai dirimu. Habis berkata begitu, bidadari angin timur tundukkan kepala menyembunyikan wajahnya yang kemerahan. Bidadari angin timur, mendengar ucapanmu barusan, apakah aku bisa mengatakan bahwa kau mencintai diriku? Murid Sinto Gendang langsung bicara belak-belakang hingga kembali wajah si gadis bersemu merah. Ada ujar-ujar mengatakan begini, kata bidadari angin timur pula. Seorang gadis jika dia mengatakan tidak berarti mungkin. Jika dia bilang mungkin berarti ya. Kalau dia mengatakan ya, maka dia pun bukan gadis lagi. Wiro tertawa gelak-gelak. Sekarang aku ingin tahu, kau ini termasuk gadis yang tidak, yang mungkin, atau si ya tadi? Satu cubitan keras pada lengannya membuat Wiro sableng terpekik kesakitan. Bidadari angin timur, sebelum kita bicara soal hubungan kita dan tertawa hahaha hihihi di rimba belantara ini, aku ingin kau menuturkan lebih dahulu apa yang terjadi dengan dirimu. Baik, memang kupikir aku harus memberitahu padamu, jawab bidadari angin timur pula. Setelah kita berpisah di telaga, aku berusaha menyerap kabar tentang dirimu. Entah mengapa aku selalu mengkhawatirkan keselamatanmu. Ini mungkin karena kau pernah berkata bahwa ada tugas penting yang harus kau laksanakan. Dalam dunia persilatan, tersiar kabar tentang sebuah kitab sakti bernama Kitab Wasiat Iblis. Aku menduga mungkin kau ikut-ikutan mencari kitab itu agar dapat menjadi tokoh nomor 1 dalam dunia persilatan. Aku mencarimu sampai di pantai selatan. Apa ada yang melihatmu yang naik perahu menuju ke tengah laut? Aku semakin khawatir. Pantai selatan akhir-akhir ini tidak aman. Ada momok jahat di sana, dipanggil dengan julukan makhluk pembawa bala. Dia akan membunuh siapa saja yang lewat kawasan itu. Aku memang telah bertemu dengan dia. Makhluk keparat itu telah coba membunuhku beberapa kali. Terkejutlah bidadari angin timur mendengar ucapan Wiro itu. Bagaimana kejadiannya? Sewaktu berada di atas perahu, dia berusaha membunuhku secara membokong. Aku disepitkannya ke lantai perahu yang mulai bocor. Aku tak bisa berteriak, tak bisa bergerak. Padahal saat itu aku memang melihat kau berada di atas perahu, tak berapa jauh dari perahuku. Sayang kau tak melihat. Si gadis sampai menarik nafas panjang saking tercekat mendengar keterangan Wiro. Belum lama ini dia muncul kembali hendak membunuhku. Untung aku masih bisa selamat. Kalau dia berniat membunuhmu, pasti ada dendamnya terhadapmu, atau mungkin ada sesuatu yang diinginkannya darimu. Murid Sinto Gendang berpikir sejenak. Apakah akan kukatakan terus terang padanya? Kenapa kau terdiam? Bertanya bidadari angin timur. Makhluk pembawa bala memang menginginkan sesuatu dariku, kata Wiro akhirnya. Apa? Senjata saktimu? Bukankah senjata kapak maut naga geni 212 dan pasangannya batu hitam sakti milikmu telah dicuri orang? Bagaimana kau bisa tahu hal itu? Tanya Wiro terkejut lalu menatap tajam ke mata si gadis. Bidadari angin timur memandang ke langit. Jika senjata hebat seperti senjata mustika milikmu lenyap dicuri orang, apa kau kira dunia persilatan tidak punya telinga menyirap dan memperbincangkannya? Wiro menarik nafas dalam. Yah, kapak dan batu sakti itu dicuri oleh 2 manusia keparat, yaitu 3 bayangan setan dan elang setan. Manusia-manusia jahanam itu, aku akan membunuhnya. Mereka hampir mencelakai diriku. Astaga, aku baru ingat kejadian di sumur tua di luar Kartosuro. Setelah 2 senjataku mereka curi, rupanya mereka juga hendak mencelakai dirimu. Apa yang terjadi? Bagaimana kau bisa lolos dari tangan manusia-manusia jahanam itu? Aku pura-pura pingsan. Waktu mereka lengah, aku hantam keduanya lalu melarikan diri, jawab si gadis. Semakin besar dendam kesumatku pada 2 manusia setan itu. Kau tahu kepada siapa senjata-senjata saktiku mereka berikan? Tak bisa kuduga, kata bidadari angin timur pula. Mereka menyerahkan kapak dan batu sakti itu pada pangeran matahari di puncak gunung Merapi. Astaga, gila, seru bidadari angin timur dengan mata terbelalak. Jangan-jangan mereka adalah kaki tangan suruhan pangeran Latnat itu? Bukan hanya jangan-jangan, ada bukti yang mengatakan mereka memang kaki tangan suruhan pangeran matahari.
Antara kita dan mereka sudah ada kaitan silang sengketa dan dendam kesumat. Berarti kita berdua harus mencari dan membereskan mereka. Aku ingin mengelupas kulit mereka hidup-hidup, kata bidadari angin timur dengan nada geram. Kita akan menemukan mereka. Pasti dunia ini terlalu sempit untuk bangsa Turjana seperti mereka. Lalu Wiro bertanya, setelah kau tidak menemukan diriku di Laut Selatan, apa yang kau lakukan? Aku terpaksa kembali ke pantai, walau dengan selangit perasaan khawatir. Selain makhluk pembawa bala, pantai selatan juga di bawah kekuasaan Ratu Duyung. Justru orang-orang Ratu Duyung yang menyelamatkan diriku dari tangan makhluk pembawa bala. Wajah bidadari angin timur menunjukkan keterkejutan. Kau orang-orang Ratu Duyung menyelamatkan dirimu? Ketika Wiro mengangguk, si gadis bertanya lagi. Mereka membawamu ke tempat kediaman Ratu Duyung. Kau bertemu dengan sang ratu? Wiro mengangguk lagi. Berarti, apakah Ratu Duyung memintamu melakukan sesuatu untuk memusnahkan kutukan atas dirinya dan anak buahnya? Ah, jadi kau tahu juga cerita yang satu itu, ujar Wiro. Dia hendak tersenyum namun urung sewaktu dilihatnya paras gadis di sebelahnya berubah. Kau telah melakukan hubungan... sampai saat ini aku masih sulit kupercaya. Jika Ratu Duyung menginginkan seseorang untuk melakukan hal itu, orang itu tidak mudah menampiknya. Tapi aku berhasil menolaknya. Dan kau dibiarkannya pergi hidup-hidup begitu saja? Kalau aku dibunuhnya, apa kau kira aku bisa berada bersamamu saat ini? Ujar Wiro pula. Aku tak tahu bagaimana aku harus mengatakan. Jika ada hal yang tidak kau senangi, katakan saja, biar ada kejelasan. Kelak kalau aku punya suami, aku ingin dia hanya milikku seorang, sejak nikah sampai mati. Aku akan memberikan sesuatu yang suci padanya, dan kuharapkan dia juga masih suci. Wiro terdiam mendengar kata-kata bidadari angin timur. Si gadis memandang dekat-dekat padanya seolah menyelidik. Murid Sinto Gandeng garuk-garuk kepalanya lalu tersenyum. Sambil membelai rambut pirang si gadis, dia berkata, kau akan mendapatkan apa yang kau harapkan itu. Darimu? Dariku, jawab Wiro. Kau percaya? Bidadari angin timur tersenyum manis dan angkat bahunya. Kalau begitu, lanjutkan ceritamu yang tadi terpotong. Lama aku menyerap kabar mencari tahu di mana kau berada, namun tak banyak yang kudapat. Hal itu membuat aku berpikir mungkin sekali kau berada di kawasan Laut Selatan. Kemungkinan telah dijadikan sandera oleh Ratu Duyung. Orang sepertiku tidak ada harganya dijadikan sandera. Untuk ditukar dengan apa? Ujar Wiro sambil terus membelai rambut si gadis. Akhir-akhir ini banyak kejadian aneh dalam rimba persilatan. Berita-berita aneh juga bersimpang siur. Misalnya? Tanya Pendekar 212 pula. Misalnya ya seperti dicurinya 2 senjata mustikamu itu. Lalu seorang nenek sakti yang selama ini menghilang tahu-tahu muncul gentayangan kian kemari gara-gara saudara kembarnya mati dibunuh orang. Maksudmu iblis putih atau pesolek? Jadi kau sudah tahu dan kenal padanya? Balik bertanya, Pendekar 212 gelengkan kepala berdusta. Kau pernah bercerita padaku tentang seorang kakek sakti berjuluk kakek segala tahu. Aku berusaha mencarinya, guna mencari keterangan tentang di mana beradanya dirimu. Tapi mencari orang tua itu sama saja sulitnya dengan mencarimu. Akhirnya aku tersesat kembali ke kota raja. Pagi, waktu berada di kawasan hutan jati ini, tiba-tiba seseorang menyerangku secara pengejut. Ternyata dia seorang gadis cantik berpakaian merah yang aku tidak kenal sebelumnya. Aku coba menanyakan mengapa tidak ada sebab dia menyerangku. Gadis itu tidak menjawab. Sepertinya dia habis melakukan sesuatu dan khawatir ada orang lain mengetahui. Itu sebabnya dia berniat hendak membunuhku. Namun sekali ini dia ketemu batu. Aku berhasil mendamprat beberapa pukulan ke tubuhnya. Waktu dia mulai terdesak dari bungkusan yang dibawanya, dia mengeluarkan sebuah benda. Ternyata sebuah payung berwarna merah. Dengan payung ini tangannya dipergunakan sebagai senjata, aku dibuat tidak berdaya. Serangan-serangan payungnya membuat kepalaku pening. Akhirnya aku roboh dalam keadaan pingsan. Setengah sadar, dia mengikat kedua kakiku dengan seutas tali, lalu tubuhku digantungnya di atas cabang pohon di sana, kaki ke atas, kepala ke bawah. Sewaktu dia melakukan perbuatan gila itu, dia tidak henti-hentikan mengeluarkan tawa cekikikan. Mulutnya ku dengar berucap, jangan mimpi kau bakal mendapatkan pemuda itu. Sampai mati pun kau tak akan memilikinya. Aku telah mengikatnya dengan hutang budi dan nyawa. Kau masih berusaha merampasnya dariku. Sekarang, ini hukuman bagimu, kematian. Apa yang terjadi selanjutnya kau tahu sendiri. Kalau kau datang terlambat, mungkin aku sudah jadi mayat dan masih tergantung di atas pohon sana. Sesaat sebelum dia mengikatku, aku masih sanggup mengumpulkan tenaga dan menggigit bahunya. Tapi luput, aku hanya sempat menggigit robek pakaian merahnya. Itu sebabnya ketika kau menemui dan menolongku, cabikan pakaian merahnya masih ada dalam gigitanku. Wiro memeluk bidadari angin timur erat-erat. Wajahnya mengarah ke depan seolah memandang sesuatu di kejauhan. Kau seperti memikirkan sesuatu, kata bidadari angin timur sambil memegang jari-jari tangan Wiro dan menciuminya dengan mesra. Tuan Maha Besar masih mempertemukan kita. Ceritamu kurasa ada sangkut pautnya dengan apa yang kualami malam tadi di bukit sana. Seorang tua mati dibunuh secara keji di sebuah rumah kayu di bukit itu. Siapa? Raja Obat 8 penjuru angin. Astaga, mana mungkin? Bukankah orang itu kabarnya tinggal di suatu pulau terpencil di kawasan Laut Selatan? Betul, panjang ceritanya. Bagaimana dia kemudian meninggalkan pulau itu?
Yang jelas, aku yakin pembunuh Raja Obat adalah sama dengan gadis yang menggantungmu. Namanya Andini, bergerak Dewi Payung 7. Seorang gadis sakti berasal dari Pondok Andalas. Bidadari Ingin Timur lepaskan dirinya dari pelukan Wiro. Jadi kau kenal dengan gadis pembunuh itu? Pendekar 212 anggukkan kepala. Dia pernah menolongku menyelamatkan jiwaku sewaktu hampir mati akibat keroyokan tiga bayangan setan dan elang setan. Si gadis sepertinya tersentak dan berdiri tegak. Dua matanya memandang tajam seolah hendak menembus batok kepala pendekar 212. Berarti dirimu lah yang dimasukkannya dengan ucapan-ucapannya waktu menggantung diriku. Berarti hubungan kalian berdua sudah sangat jauh. Dia mencintaimu, tak ingin kehilanganmu, tak ingin aku mengambil darimu. Itu sebabnya dia hendak membunuhku secara keji. Wiro ikut-ikutan berdiri. Segala hutang budi dan nyawa itu tidak aku perpikirkan lagi saat aku mengetahui dia telah membunuh Raja Obat lagi. Sekarang aku ketahui bahwa dia juga hendak membunuhmu. Dia telah menentukan kematian sendiri. Wiro angkat kedua tangannya dengan tanganku. Aku akan menghabisi gadis keparat itu. Wajah Bidadari Ingin Timur tiba-tiba menjadi sayu redup. Setengah terpejam dia menggelengkan kepala. Dugaanku tidak meleset. Banyak gadis-gadis cantik berkepayang rendahan tinggi mencintaimu dan ingin memiliki dirimu. Satu di antaranya yang bernama Andini itu. Diriku yang malang mungkin cuma akan mimpi seumur hidup. Jangan kau bunuh gadis itu. Dia mencintai dirimu. Si gadis tekap wajah dengan kedua tangan berusaha menahan tangis. Bidadari Ingin Timur, aku bersumpah hanya kau satu-satunya gadis yang aku cintai. Wiro ulurkan tangan hendak memeluk, tapi si gadis cepat bersurut mundur. Jangan sentuh diriku, Wiro. Aku akan pergi dengan jangan coba mencari. Apa maksudmu? Kau Wiro terkejut mendengar kata-kata itu. Kalau kita memang berjodoh, pasti kita bertemu lagi. Tapi dengan satu syarat, Wiro. Apa? Katakan. Kau harus membunuh gadis bernama Andini bergelar Dewi Payung 7 itu. Aku akan bersumpah akan melakukannya. Tapi selama aku belum melakukan, kau tidak memperbolehkan aku menemuimu. Itu satu hal yang aku tidak sanggup. Aku benar-benar mencintaimu. Bidadari Ingin Timur tersenyum. Sudah berapa kali kata-kata seperti itu kau ucapkan pada gadis lain, pada gadis keparat itu? Pada Ratu Junjung mungkin? Wajah pendekar 212 Wiro Sableng menjadi merah. Jangan berkata seperti itu, Bidadari Ingin Timur. Aku sadar aku bukan pemuda baik-baik, tapi menyangkut soal satu itu, aku tidak berdusta. Hanya kau yang ada dalam hatiku. Baik, kata Bidadari Ingin Timur sambil tersenyum. Tetapi kau harus membuktikannya lebih dahulu. Membunuh gadis itu. Aku akan lakukan, jawab Wiro dengan suara bergetar. Sebelum kita berpisah, ada satu hal yang ingin kutanyakan dan kau harus menjawab dengan jujur. Apa yang ingin kau ketahui? Tanya pendekar 212. Menurutmu Raja Obat mati dibunuh di sebuah bukit malam tadi? Menurutmu Raja Obat dibunuh di sebuah rumah di satu bukit malam tadi? Ya, setelah dijebak dengan melakukan perbuatan mesum. Aku tidak tanyakan hal yang satu itu. Yang aku ingin tahu mengapa gadis itu membunuhnya. Andini memerlukan beberapa keterangan, jawab Wiro. Keterangan apa? Tanya si gadis lagi. Mengenai kitab putih wasiat dewa. Ada apa dengan kitab itu? Si gadis mengejar terus dengan pertanyaan gencar. Dia ingin tahu di mana kitab itu beradanya. Di luar sadar Raja Obat memberitahu kitab itu ada padaku. Betul begitu? Murid Sinto Gendeng gelengkan kepala. Bidadari Ingin Timur tersenyum. Kau bersusah padaku, Wiro. Aku tahu kitab itu memang ada padamu. Paras murid Sinto Gendeng jadi berubah. Dengar, Wiro. Syarat percintaan kita sekarang bertambah satu. Pertama, kau harus membunuh Andini. Kedua, kalau kau memang mencintaiku, aku ingin kau menyerahkan kitab putih wasiat dewa padaku. Habis berkata begitu, si gadis balikan tubuh dan berkelebat pergi. Bidadari Ingin Timur, jangan pergi. Tunggu, teriak Wiro. Sambil berusaha mengejar, dia buka baju hitamnya di balik di mana dia menyimpan kitab putih wasiat dewa. Bidadari Ingin Timur, tunggu. Demi cintaku, aku akan berikan apa yang kau minta. Bidadari Ingin Timur. Wiro keluarkan kitab sakti terbuat dari daun lontar itu dari balik pakaiannya dan terus mengejar ke arah lenyapnya si gadis. Dia cabang sebatang pohon besar. Seorang tua renta berkata pada temannya di sampingnya. Anak setan itu, cinta membuat jadi buta dan mata sampai ke pantat. Lekas kenakan penyamaranmu. Kita harus segera merampas kitab putih wasiat dewa sebelum diserahkannya bulat-bulat pada gadis itu. Sang teman di sebelahnya menyeringai dan menjawab, jangan kelewat memaki. Di masa muda kita pun mengalami hal seperti itu. Sialan, kau juga anak setan rupanya. Yang didamprat tertawa terbatuk-batuk. Sudah. Jangan tertawa lepas. Lekas serahkan wangian itu padaku. Aku khawatir dia mengenali diriku dari bau badanku. Sang teman tertawa lalu keluarkan sebuah tabung kecil terbuat dari bambu berisi minyak wangi. Begitu menerima penutup tabung segera dibuka. Minyak wangi yang ada dalam tabung langsung diguyurkan ke tubuhnya. Ini ambil kembali tabungmu. Ketika menerima tabung bambu itu kembali, yang empunya segera memeriksa. Wajahnya langsung cemberut. Sial, kau habiskan semua minyak wangiku. Orang ini memaki dan mencampakkan tabung itu ke tanah. Alah, minyak wangi butut saja sampai marah begitu. Nanti aku ganti dengan sebakul tai kebo. Tabung bambu kecil yang dilemparkannya di atas pohon ternyata bukan hanya lemparan biasa. Benda itu melayang ke arah pendekar 212 yang berlari mengejar Bidadari Angin Timur sambil memanggil-manggil. Tabung kecil bambu bekas tempat minyak wangi yang dibesarnya hanya sejari kelingking itu melayang jatuh mengenai pinggang sebelah belakang pendekar 212. Saat itu juga Wiro merasa sekujur tubuhnya berada di bawah
terutama kedua kakinya menjadi lemas. Dia tak mampu berlari secepat sebelumnya. Terseok-seok, pemuda ini akhirnya hentikan larinya dan tegak terbungkuk-bungkuk sambil pegangi perutnya. Entah apa sebabnya tiba-tiba menjadi mulas. Lalu brut, brut, brut. Angin keras berulang kali keluar dari tubuh sebelah bawah. Ah, setan alas. Apa yang terjadi dengan diriku? Walau mengeluh, Wiro masih bisa memaki. Dia ingat ada sesuatu yang barusan jatuh mengenai pinggangnya. Mungkin benda itu penyebabnya. Wiro memperhatikan Ditara. Matanya membentur tabung bambu kecil itu. Ketika dia melangkah menghampiri untuk mengambil, pada saat itulah dari atas sebuah pohon besar melayang turun dua makhluk yang membuatnya murid Shintogan dan jadi tercekat. Makhluk-makhluk apa ini? Dibilang pocong? Bukan. Dibilang hantu? Mengapa berbentuk aneh begini rupa? Di hadapan Wiro saat itu berdiri dua sosok tubuh berselubung kain putih. Di sebelah bawah kain putih menjulat tidak beda seperti jubah. Sebaliknya, di bagian atas yaitu kepala, kain itu diikat demikian rupa seperti ikatan jenazah. Dari keseluruhan makhluk-makhluk ini, hanya sepasang mata mereka saja kelihatan, karena ada dua lubang kecil yang sengaja dibuat di bagian kepala. Kalian siapa? Bentak Wiro. Dua makhluk menjawab dengan tawa cekikikan. Sialan, maki murid Shinto Gendeng. Cuping hidungnya kembali kembang kempis. Dia mencium bau harum dari sosok makhluk di sebelah kanan. Kami bukan setan, bukan hantu kesiangan, juga bukan dedemit kesasar, menyahuti makhluk di sebelah kiri. Lalu bersama dengan temannya dia kembali tertawa hahaha. Kalau kalian memang masih bisa disebut manusia, tentunya punya niat jahat. Hanya orang-orang berhati busuk yang sengaja menutupi tubuh menyembunyikan wajah. Hihihi, wajah kami memang jelek, apalagi kalau dibanding dengan si baju biru tadi. Jadi pantas saja kalau kami menutup wajah. Bukan begitu sobatku? Betul. Makhluk satunya menjawab sambil tertawa cekikikan. Lalu dia menyambung. Bagus juga sandiwara pendek yang tadi kita lihat. Anak muda, kau ada bakat jadi pemain ludruk. Dan apa maksudmu? Bentak Pendekar 212. Tadi kami melihat kau dan gadis itu bercumbu mesra. Lalu sepertinya ada yang kurang beres. Gadismu mengajuk akhirnya lari. Kau mengejar sambil memanggil-manggil. Iya, mengejar setengah menangis, mengeluarkan benda itu dan mau diberikan gadisnya untuk membujuk. Paras Wiro menjadi merah gelap. Dia ingat pada saat itu dia memegang kitab putih wasiat dewa. Cepat-cepat kitab sakti itu dimasukkan di balik baju hitamnya. Urusanku dengan gadis itu, perlu apa kalian ikut campur? Bentak Wiro. Walah, makhluk berselubung kain putih di sebelah kanan berucap setengah berseru. Siapa bilang kami mau ikut campur urusan begituan? Cuma bilang, tadi telah menyaksikan satu sandiwara pendek. Tidak lebih tidak kurang. Bukan begitu kawanku? Makhluk di sebelah kiri goyangkan kepalanya lalu mengiyakan dan tertawa panjang. Kalian menyembunyikan sosok tubuh dan wajah di balik kain. Aku juga tahu kalian bicara dengan suara-suara dipalsukan. Jangan-jangan aku mengenal kalian. Dua makhluk berselubung kain putih kembali tertawa hahaha membuat Pendekar Satu menjadi jengkel. Jangan nak membuat aku kehilangan kesabaran. Aku ada urusan yang lebih penting daripada melayani kalian makhluk-makhluk sial kesasar. Kami juga tahu apa urusan pentingmu itu. Tak lain mengejar gadis cantik tadi. Apakah kau memang betul-betulan mencintainya? Jahanam, artik Wiro. Menyingkir dari hadapanku. Kalau kami tidak mau menyingkir, lalu mau gimana? Makhluk yang di sebelah kanan bertanya seperti sengaja menantang. Tubuh kalian berdua akan ku buat cerai-berai, jawab Wiro seraya siapkan pukulan matahari. Salah satu dari kalian melempar aku dengan potongan bambu itu. Jelas kalian punya niat jahat. Orang-orang seperti kami ini selalu ketiban tuduhan jelek. Tidak seperti gadis cantik tadi, menerima cinta mesra tapi syaratnya segala. Untuk kesekian kalinya, wajah murid Shinto Gendeng menjadi merah padam. Kesabarannya hilang. Lagi pula, dia menaruh curiga besar. Dua makhluk yang bersembunyi di balik selubung kain putih itu punya niat hendak merampas kitab putih wasiat dewa darinya. Tidak peduli siapapun mereka, harus kuhabisi saat ini juga, kata Wiro. Niatnya semula hendak menghantam dua orang itu dengan pukulan sinar matahari dibatalkan. Inilah saat terbaik aku menjajal kehebatan pukulan harimau dewa. Dua musuh ada di depan, berarti aku harus menghantam dengan jurus kedua. Tangan dewa menghantam batu karang. Berpikir sampai di situ, Pendekar 212 segera dekatkan tangan kanannya ke mulut. Ketika dia siap untuk meniup, makhluk di sebelah kanan berseru, Tunggu. Bangsat, apa maumu? Bentak Wiro. Jika kami berdua menyingkapkan kain putih ini dan memperlihatkan siapa kami sebenarnya, apakah kau mau menganggap urusan yang tidak enak ini selesai sampai di sini? Wiro bergumam lalu berkata dalam hati, kalian bisa menipuku. Walau aku sudah melihat tampang kalian, tetap saja aku akan menghajar kalian sampai modar. Lalu pada orang yang barusan bicara, Wiro berkata, baik, silakan saja memperlihatkan diri. Mudah-mudahan tampang kalian tidak jelek-jelek amat. Dua orang berselubung kain putih tertawa cekikikan. Keduanya membungkuk untuk menarik ke atas bagian terbawah kain putih masing-masing. Begitu bagian kaki tersingkap, pada saat itu pula terdengar dua letupan halus. Setan alas, kalian menipu mengerjai diriku, teriak Wiro marah ketika dia melihat ada kepulan asap kelabu mencuat keluar dari balik kain putih yang menyelubungi dua orang tak dikenal itu.
Wiro cepat melompat mundur sambil meniup tangan kanan, tapi perbuatannya ini membuat dia lalai untuk menutup jalan nafas. Begitu hawa aneh membersit dari kepulan asap kelabu menyentuh hidungnya, tak ampun lagi. Murid Sinto Gendeng ini terhuyung jatuh dan terkapar di tanah. Tidak susah memperdaya anak tolol ini, kata orang berselumuh di sebelah kanan. Bersama temannya, dia tidak terlihat lagi karena tertutup oleh kepulan asap kelabu yang semakin lama semakin melebar menyungkup tempat itu. Tak selang berapa lama, terdengarlah salah satu dari mereka berkata, "Aku mendengar ada yang datang. Lekas kita pergi." Aku sudah bisa menduga siapa yang akan muncul di sini. Bagaimana kalau kita berikan sedikit pelajaran padanya? Sang Temang bertanya. Buat apa membuang waktu percuma? Teman-teman sudah menunggu kita. Persiapan untuk hari 10 bulan 10 harus segera dirampungkan. Baik, aku mengikut saja. Ayo kita pergi. Gadis berpakaian biru tipis itu lari terus sampai di satu tempat. Dia menyadari bahwa si pemuda tidak ada lagi di belakangnya. Jangan-jangan dia kesal dan tak mau mengejar aku lagi, membatin bidadari yang ingin timur. Mengapa aku tadi tega memperlakukannya seperti itu? Padahal tadi jelas ku dengar dia bersedia menyerahkan kitab yang kuminta. Gadis ini merenung sejenak. Sebaiknya aku kembali menemuinya agar urusan ini bisa selesai. Lalu dibalikannya tubuhnya dan kembali ke arah mana tadi dia datang. Sewaktu bidadari yang timur sampai di tempat dia meninggalkan Wiro, didapatinya pemuda itu tergeletak di tanah. Celaka, apa yang terjadi? Jangan-jangan ada orang jahat menciderainya. Aku mencium bau aneh di tempat ini, semacam hawa beracun yang membuat orang pingsan tak sadarkan diri. Si gadis cepat membungkuk di samping tubuh Wiro. Dia memeriksa, tangan kanannya meraba pada dada. Saat itulah pendekar 212 siuman dari pingsannya. Dia batuk-batuk beberapa kali lalu bergerak duduk. Bidadari yang timur, desis pendekar 212 begitu pandangannya membentur si gadis. Kau kembali. Tak jadi pergi meninggalkan aku. Si gadis tersenyum lalu gelengkan kepala. Kedua orang ini langsung saja saling berpelukan. Apa yang terjadi kekasihku? Bisik bidadari yang timur. Ucapan itu terdengar seperti berbunyian yang datang dari sorga di telinga murid Sinto Gendeng. Sambil terus mendekap si gadis, Wiro menerangkan. Tak lama setelah kau pergi, ada 2 orang melompat di atas pohon. Mereka sengaja menghadangku. Siapa mereka? Tak bisa kuduga. Mereka menyelubungi sekujur badan sampai ke kepala dengan kain putih. Jelas mereka mempunyai maksud jahat. Betul, kata Wiro pula. Pasti kabur melarikan diri ketika kau datang ke sini. Wiro tiba-tiba ingat pada kitab putih wasiat dewa dan cepat meraba dadanya. Ada apa? Tanya bidadari yang ingin timur. Dadamu terkena pukulan? Mari kuperiksa. Wiro gelengkan kepala dan menarik nafas lega. Ternyata kitab sakti itu masih ada di balik baju hitamnya. Dia tanggalkan kancing pakaiannya lalu keluarkan kitab putih wasiat dewa. Kau menginginkan kitab ini, bukan? Ambillah. Wiro angsurkan kitab sakti itu pada si gadis. Bidadari yang timur tidak segera mengambilnya. Apa yang ada dalam pikiranmu? Bukankah sebelumnya kau menginginkan kitab ini? Sebagai salah satu dari 2 syarat membuktikan bahwa aku mencintaimu. Si gadis tertawa lewar. Barisan giginya kelihatan rata bagus dan bercahaya. Pendekar 212 tak dapat menahan hatinya lagi. Segera saja bibir yang merah menawan itu dikecupnya dengan penuh nafsu. Bidadari yang timur membalas kecupan tak kalah bergerak hingga sepasang muda-mudi ini tersendat nafas masing-masing. Sebenarnya tadi aku hanya bergurau tentang kitab ini, kata bidadari yang timur. Bergurau bagaimana? Aku tidak sungguhan mengatakan ini sebagai syarat. Tapi untuk kematian gadis bernama Andin itu, aku tidak main-main, Wiro. Jadi kau tidak mau menerima kitab ini? Dengar, aku telah menghabiskan waktu panjang dan menyambung nyawa untuk mendapatkan kitab ini. Aku telah membaca seluruh isinya. Jadi kau memang menginginkannya, aku menyerahkannya dengan ikhlas. Kau sungguhan? Ya, sungguhan. Tidak menganggap aku macam-macam? Aku mencintaimu, jangankan kitab ini. Nyawaku pun kalau kau minta aku berikan. Aku terharu mendengar kata-katamu itu, kata si gadis pula, lalu kembali memeluk pendekar sudah erat-erat dan menciumi wajahnya. Aku bahagia. Aku tidak salah mencintaimu. Lalu bidadari yang timur mengambil kitab putih wasiat dewa yang diserahkan Wiro padanya. Kitab sakti itu diletakkan di pangkuannya. Jari-jari tangannya kemudian bergerak ke dada Wiro. Si pemuda mengira gadis itu hendak mengancingkan kembali bajunya, tapi ternyata malah membuka kancing-kancing yang lain. Ketika baju itu hendak ditanggalkannya, Wiro memegang lengan si gadis dan bertanya, "Ada apa bidadari?" Kau menyerahkan kitab sakti ini padaku, padahal kitab ini tidak mudah kau dapat. Kau bahkan rela menyambung nyawa jika aku minta. Wiro, aku merasa bukan manusia yang punya perasaan kalau semua pengorbananmu tidak bisa aku balas. Maksudmu? Aku akan menyerahkan tubuh dan kehormatanku padamu, untukmu seorang. Darah pendekar 212 menjadi panas dan sekujur tubuhnya bergetar mendengar ucapan itu. Dia ingat kejadian di telaga dulu. Sebenarnya, pada saat itu pun agaknya bidadari yang timur ikhlas menyerahkan tubuhnya, namun Wiro tak sampai lupa daratan. Kini malah si gadis mengatakan secara terbuka dan berani, "Jangan-jangan kau hendak menguji diriku," bisik Wiro sambil menyelipkan tangannya di bawah rambut di kuduk si gadis. "Kekasihku, tidak ada menguji saat ini. Aku rela menyerahkan diriku. Kalau kau tidak percaya, lihat." Tangan kanan bidadari itu bergerak, lalu dia merobek pakaian sendiri hingga dadanya yang putih kencang terpentang menantang. Murid Sinto Gendeng seperti kesilauan melihat sepasang payudara yang begitu bagus, yang agaknya belum pernah tersentuh oleh tangan lelaki. Wiro gerakkan kedua tangannya
ke dada. Bidadari yang timur pejamkan kedua matanya, namun dia tidak merasakan sentuhan lagi. Remasan kedua tangan Wiro menarik dan merapatkan dada pakaiannya yang robek. Si gadis seperti tersentak dari kedua matanya. Ada apa, Wiro? Kau tiba-tiba benci padaku? Mungkin menganggapku sebagai gadis murahan? Wiro menggeleng. Dengar kekasihku, tak pernah ada tangan laki-laki yang menyentuh tubuhku sebelumnya. Aku hanya ingin kau yang melakukannya. Wiro kembali menggeleng, lalu berkata, saat untuk sampai ke situ akan datang juga. Yang aku inginkan saat ini adalah kita bersama-sama mengadakan perjalanan mencari gadis bernama Andini itu. Setelah itu, kau akan kuajak ke Gunung Gede. Gunung Gede? Jauh amat. Buat apa kesana segala? Tanya bidadari angin timur. Tempat kediaman guruku. Aku akan memberitahu kau dan meminta izin pada beliau sebelum kita melangsungkan pernikahan. Wiro, bidadari yang timur terpekik. Kau tidak main-main. Siapa berani main-main dengan gadis cantikmu ini? Sang Dara tertawa panjang lalu berbisik. Tak jauh dari sini ada satu anak sungai berair jernih. Agak ke timur ada sebuah air terjun kecil. Tempatnya indah dan sejuk. Aku ingin mandi di sana. Kau mau menemani? Tentu saja, jawab Wiro. Lalu keduanya sama-sama bangkit berdiri. Ternyata memang benar. Tak jauh dari situ ada sebuah anak sungai. Mereka menyusuri sungai kecil ini ke arah timur. Sayu-sayu terdengar suara curahan air diselingi suara kicauan burung-burung. Luar biasa indahnya, kata Wiro ketika dia sampai di tebing sungai dan yang ketinggian dan melihat sebuah air terjun kecil di bawah sana. Dia berpaling pada bidadari timur yang tegak di sampingnya. Sambil memeluk pinggang si gadis, dia berkata, kau tadi bilang ingin mandi. Nah, pergilah mandi. Aku akan menunggu dan berjaga-jaga di sebelah sana, di atas batu besar itu. Kau tidak ikut mandi? Tanya si gadis. Maunya, ya mau, tapi aku khawatir lupa diri dan melanggar sendiri apa yang aku katakan tadi. Bidadari angin timur berjingkrat lalu mencium leher pemuda itu. Baiklah, aku akan turun di air terjun sana. Kau boleh melihat aku mandi sepuasmu dengan matamu yang nakal. Tolong kau pegangkan pakaianku. Tanpa malu-malu, bidadari angin timur tanggalkan baju birunya lalu sambil tertawa panjang dia berlari menuruni tebing sungai kecil. Sesaat kemudian dia sudah berada di bawah air mancur. Melambai-lambaikan tangan pada Wiro, pendekar 1-2 baras melambai. Dia melangkah ke batu besar pada saat bidadari angin timur masuk ke bawah air terjun dan tubuhnya yang bagus dibasahi oleh air jernih dan sejuk. Di atas batu besar, Wiro melihat pakaian bidadari angin timur lalu duduk dan memandang ke arah air terjun kecil. Dia tidak melihat si gadis. Kemana gadis itu? Tanya Wiro dalam hati. Dia memperhatikan terus dan menunggu. Kalaupun dia mandi di belakang air terjun, pasti masih bisa terlihat. Air terjun itu tidak seberapa besar. Dari sini saja aku bisa melihat bebatuan di sebelah belakangnya. Pasti dia hendak berbuat nakal, bersembunyi memperdayaiku. Wiro tersenyum, namun setelah agak lama menunggu dan bidadari angin timur tidak juga kelihatan, Wiro segera berdiri. Dia memandang berkeliling, kembali arahkan matanya ke arah air terjun lalu berseru, Bidadari, bidadari, di mana kau? Tidak ada jawaban. Wiro berseru lebih keras, tetap tidak ada jawaban. Sosok si gadis tetap tidak kelihatan. Dengan melompat dari satu batu ke batu yang lain yang ada di tengah sungai kecil itu, Wiro akhirnya sampai di depan air terjun. Bidadari angin timur, dia memanggil. Ketika tidak didapat jawaban, dia menyelinap ke bawah air terjun. Di balik air terjun ternyata ada sebuah celah. Kekasihku, kau hendak mempermainkan aku. Awas jika ku dapat, akan kucium kau habis-habisan, seru Wiro. Dia melompat memasuki celah batu. Di balik celah yang seperti pintu itu, dia menemukan satu jurang tertutup kerimbunan tanaman liar serta bebatuan. Dalam keadaan basah kuyup, dia memandang berkeliling. Bidadari! Wiro berteriak sekuat tenaga yang bisa dilakukannya. Suara terikannya menggema dalam jurang lalu sirna. Apa yang terjadi? Apa sebenarnya yang tengah dilakukan gadis itu? Tak mungkin dia bergurau. Wiro pandangi pakaian biru basah milik si gadis yang ada dalam pegangannya. Dia ingat waktu si gadis itu melangkah pergi menuju air terjun. Aku tidak melihat dia memegang kitab itu. Tentunya kitab itu ada dalam pakaian ini. Tapi rasa-rasanya tadi aku tidak melihat dan dia tidak menyerahkan kitab itu. Wiro buka lipatan pakaian biru milik bidadari angin timur. Pakaian yang basah itu dikembangkannya, seolah ada yang menyambar sekujur tubuhnya ketika dia memang tidak menemukan kitab putih wasiat dewa. Selagi dia terkesigap seperti itu, tiba-tiba di kejauhan terdengar suara tawa perempuan. Pendekar 1-2, jika kau masih mencintai diriku, kau boleh meniduri pakaianku. Hihihi. Bidadari angin timur, teriak Wiro. Suara tawa lenyap dari kejauhan. Jahanam. Hanya pakaian itu yang bisa dikeluarkan oleh pendekar 212. Tubuhnya terasa gontai. Dia terduduk lemas di atas sebuah batu. Pakaian biru basah dibantingkannya ke tanah. Dua tangannya dikepalkan. Murid Sunto Gendang sadar kalau memperdayainya. Apa yang harus kulakukan sekarang? Apa yang harus aku lakukan sekarang? Kitab putih wasiat dewa amblas dilarikan gadis jahanam itu. Dunia persilatan akan ditimpa malapetaka hebat. Bagaimana aku harus mempertanggungjawabkan hal ini pada guru dan para tokoh silat lainnya? Aduh, tololnya diriku. Wiro memukul keningnya sampai berulang kali. Dia ingat pada kemampuannya melihat jauh. Dia segera kerahkan ilmu menembus pandang. Namun tak ada gunanya. Orang yang hendak dijejaki sudah berada terlalu jauh dan kawasan itu penuh dengan jurang, serta tebing dan dinding batu tebal. Sosok tubuh tinggi kekar yang duduk di atas kursi dalam bayangan kegelapan itu
Sosok tubuh tinggi kekar yang duduk di atas kursi dalam bayang-bayang kegelapan itu memalingkan kepalanya ke arah pintu. Cangkir tanah berisi minuman keras di tangan kanannya diangkatnya ke bibir, lalu isinya diteguk sampai habis. Mukanya yang berdagu kokoh serta-merta menjadi kemerahan. Sepasang matanya berputar liar. Saat kemudian telinganya mendengar suara langkah-langkah halus. Dia berpaling ke pintu dan berkata, aku sudah punya firasat. Kau akan datang saat ini. Pintu tidak ada kunci. Masuklah. Pintu besar yang terbuat dari kayu jati besar itu bergeser ke samping. Sinar terang merambas masuk ke dalam ruangan. Dari tempatnya berdiri, orang yang duduk di atas kursi melihat seorang gadis berpakaian merah tipis tegak di ambang pintu yang tebal terang hingga auratnya terlihat kentara sekali, seolah tidak mengenakan apa-apa. Rambutnya yang panjang pirang melambai-lambai ditiup angin yang berhembus dari arah selatan puncak gunung berapi. "Pangeran, aku berhasil mendapatkan kitab itu." Gadis di ambang pintu berucap pada Pangeran Matahari. Orang yang duduk di atas kursi seperti hendak melonjak saking girangnya mendengar kata-kata itu. Tapi kecongkakan yang mengendarah daging dalam dirinya hanya membuat dia memberi tanggapan biasa-biasa saja. Dengan sedikit memuji, dia berkata, "Bagus kekasihku, kau memang hebat. Kau memang pantas menjadi ratu penampiku dalam merajai dunia persilatan. Melangkahlah ke hadapanku dan perlihatkan kitab itu." Si gadis melangkah ke hadapan Pangeran Matahari. "Mana kitabnya?" "Di balik pakaian merahku. Silakan pangeran membuka dan mengambilnya sendiri," jawab si gadis. Dua tangan Pangeran Matahari melesat ke depan, bukan membuka kancing pakaian merah dan menanggalkan ikat pinggang yang menilit di pinggang si gadis secara wajar, tapi dua tangan itu merobek kian kemari, hingga dalam waktu singkat pakaian merah yang tadi melekat di tubuh si gadis terkapar di lantai dalam keadaan tercabik-cabik tak karuan. Di bawah sepasang payudara putih membusung, disitulah terikat sebuah kitab. Kali ini Pangeran Matahari berlaku lebih lambat. Tali pengikat kitab itu dibukanya dengan hati-hati, dengan tangan kanan kirinya menyambut kitab yang kemudian terlepas jatuh dari tubuh gadis itu. "Kitab Putih Wasiat Dewa." Pangeran Matahari membaca tulisan besar dalam aksara Jawa kuno yang terpampang di sampul kitab. "Luar biasa, benar-benar luar biasa. Aku akan menjadi raja di raja dunia persilatan. Kitab Wasiat Iblis ada di tanganku, ditambah dengan kitab Putih Wasiat Dewa. Siapa yang mampu menundukkan diriku?" Pangeran Matahari menyeringai, memandangi gadis yang tegak di depannya. "Kekasihku, sebelum kau duduk ke pangkuanku, sebelum kau bawa ke dalam kamar, tolong kau nyalakan 4 lampu besar dalam ruangan ini." Gadis yang disuruh segera menyalakan 4 lampu minyak yang ada dalam ruangan itu hingga keadaannya kini terang benderang. Pangeran Matahari tidak pedulikan tubuh polos yang bagus itu. Sepasang matanya memperhatikan kitab Putih Wasiat Dewa yang ada dalam genggaman tangannya yang gemetar. Sambul kitab dibukanya. Halaman pertama terpampang kosong. Walau mereka agak heran, sang pangeran membalik dan membuka halaman kedua. Kosong. Bagaimana ini? Pangeran Matahari memandang melotot pada gadis di depannya. Si gadis melangkah mendekat. Pangeran Matahari kembali membalik halaman berikutnya dan seterusnya. Semua halaman yang ada hanya merupakan halaman putih kosong. Tidak ada apa-apanya. Jahanam! Palsu! Kitab ini palsu. Lihat, tidak ada isinya. Semua halaman kosong. Saking marahnya, Pangeran Matahari bantingkan kitab yang terbuat dari daun lontar itu hingga salah satu ujungnya menancap di lantai batu. Jangan lupa like, share, and subscribe terus channel Arfan Ramadan Official. Terima kasih.